Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Engkau Tuhan jadi tempat jawaban kami. Hanya Engkau Tuhan jadi tempat perlindungan kami. Kami bersyukur pagi ini kami beroleh kesempatan untuk bisa menikmati berkat kasih-Mu. Teristimewa dengan perjamuan kudus yang sudah kami terima dan kami hendak menikmatinya. Biarlah firman-Mu juga menguatkan kami. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi seluruh jemaat-Mu, dan kami siap untuk menerimanya. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi semua. Mari kita langsung di dalam firman Tuhan. Kita mau baca di dalam 2 Korintus Fatsal yang ke-9, 2 Korintus Fatsal yang ke-9 di dalam ayat yang ke-15. 2 Korintus Fatsal 9 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Saya ulangi kembali. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ketika seseorang menerima atau diberi sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan atau yang sangat-sangat dirindukan, bahkan menerima yang tidak pernah bermimpi sekalipun untuk mendapatkan, karena mungkin mustahil untuk mendapatkan, mustahil untuk menerima itu. Tapi satu saat orang ini menerima, maka ada satu kekaguman tertentu, maka ada satu hal yang membuat terharu, membuat tercengang. Kok bisa ya? Kok bisa semua ini bisa terjadi? Nah, biarlah pagi hari ini mau saya berikan judul tema, yaitu karunia-Nya yang tak terkatakan, sesuai dengan ayat ini. Karunia yang tak terkatakan ini di luar batas pemikiran kita, di luar jangkauan kita. Ada satu cerita, satu saat ada seorang ibu yang berjualan di pasar, dan berjualan ini enggak terlalu besar, karena di pinggul cuma satu, istilahnya satu tempeh itu, satu tampah gitu ya, dibawa. Lantas berjualan yang terkadang berjualan di pasar, terkadang keliling, karena di pasar mungkin satu saat nggak kuat ditarikin ditagih sama itu loh, apa itu namanya, maklar pasar itu loh, preman pasar, ya dipacekin.
Lah ibu ini menjual dagangannya dan satu saat berada di pasar dan mulai gerimis turun. Lah dagangannya ini nggak laku, belum laku sampai siang, bahkan sampai menjelang sore. Dagangannya sederhana, yaitu geduk, makanan geduk, is geduk. Geduk itu dari pohon atau ubi yang dibuat geduk, sederhana. Tapi hari itu kok tidak ada yang sempat membeli, dan ibu ini mulai berpikir, aduh, daganganku ini nggak ada yang beli, belum laku. Mulai berpikir, mulai memikirkan gimana nanti anak-anakku dan sebagainya. Lantas mulai menjelang sore jam 2, jam 3 mulai kukut-kukut sudah. Dan juga udah gerimis kan. Tapi dari kejauhan ada sebuah mobil datang. Orang kaya. Dan di dalam mobil yang nyetiri bapak itu sugih banget, sugih. Apalagi ngaran sugih. Kaya raya. Lantas bapaknya ini bersama anaknya menyuruh anaknya 3 kata yang disuruh untuk menyampaikan sama ibu ini. Ternyata sang bapak ini nyari geduk, saudara. Geduk mau dibagi-bagikan pada saudara-saudaranya atau pada teman-temannya, pengen ngerasakno geduk itu piye rasanya. Pernah ngerasakno geduk kan? Geduk itu enak geduk. Kalau dikasih serabutan kelapa itu enak. Saya juga kadang seneng. Lah bapak ini nyuruh anaknya 3 kata. Suruh apa? Pokoknya anaknya disuruh untuk datang sama ibu. Ibu ini dari mau ringkes pulang. Lantas anaknya datang sama ibu, kalimat pertama yang ditanyakan gini. Ibu punya apa saja yang ada saat ini? Wah, ibunya kaget ini. Mosok sih wong ki tuku gedhuk mobilan kok tuku gedhuk ya toh. Tapi pertanyaan pertama, gak bisa ngomong ibunya ini, hanya batin. Mosok mau beli sih gedhuk paling tuku sak pencuk, ngerti sak pencuk ya. Sepencuk ya, daun pisang dulu sepencuk. Paling beli segitu aja. Kalimat kedua itu. Sebelum melakukan kalimat kedua, si ibu ini jawab, ya ini yang apa adanya gedhuk ini. Lantas mulai berkata-kata ibunya, kalau mau beli ya udahlah, padahal ini juga mau ringkes toh, wis beli naik modalnya gitu supaya kembali modal. Kalau gedhuk sak tempe modal piro? 1.000 paling ya, nggak sampai kalinya, ya 100.000 lah. Lantas kalimat kedua anaknya mengatakan, tak borong kabeh, tak beli semua. Wah, ibu ini kaget. Wih, apa yang ada padamu, kalimat pertama, apa yang ada padamu, tak borong semua, tak beli semua. Wah, ibu ini mulai terharu. Wih, diborong kabeh. Lantas dibelinya double. Modalmu tak ganti, tak kasih ekstra. Wah, ibu mulai gak bisa ngomong apa-apa. Terharu, mulai nangis, seneng. Mau ngomong apa lagi? Kalimat yang ketiga yang bapak ini suruh sama anaknya nih. Kalimat ketiga, ngomong sebelum kamu pulang sudah terima semuanya, ngomong Tuhan memberkati. Wah, ibu ini ketika mendengar ini udah mulai nangis. Mendapatkan berkat modal diganti, mendapatkan ekstra double, lantas mendapatkan berkat kembali, Tuhan memberkati. Lantas ibu ini hanya bisa bergumam demikian. Pancene wong Kristen iki sugih. Ngerti saudara maksudnya? Kita mau belajar dari makna ini. Apa yang kalimat yang Paulus tuliskan, syukur pada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan ini loh. Kita mau belajar dari makna dari cerita yang ada ini.
Orang Kristen sebenarnya memang suge-suge, kaya raya. Kita buka dulu ayatnya, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Atas Paulus boleh berani menuliskan ini dari 2 Korintus 8 ayat 9. Mengatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita menjadi kaya, dia menjadi miskin. Bukan berarti dia miskin itu tidak punya apa-apa, bukan. Dia ingin merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Merasakan kekhawatiran, dia kepingin merasakan gimana sih rasanya khawatirnya manusia. Dia ingin merasakannya. Dia ingin merasakan dalam hal kekurangan, dia juga ingin merasakan hal kekurangan itu yang bagaimana. Di dalam kecemasan, ketakutan, dia juga ingin merasakan dalam hal kecemasan, ketakutan. Ingat waktu di Taman Getsemani, dia juga merasakan ketakutan, merasakan gimana sih manusia ini takutnya itu bagaimana rasanya. Di dalam hal kesakitan, dia juga ingin merasakan benar-benar sakitnya manusia itu bagaimana. Ingat renungan saya beberapa minggu lalu, kata lagi itu yang berarti menukar, exchange, supaya engkau menjadi kaya. Ditukar semua, kelemahanmu, kesakitanmu, kekuranganmu, apa yang ada padamu tak borong kabeh. Seperti pedagang tadi, apa yang ada padamu tak borong semua, bila perlu tak double. Dan Tuhan memberkati. Wah, ini makanya Paulus menulis, nggak bisa terpikirkan, nggak bisa kita katakan apa lagi. Kata lagi ini loh, menukar, exchange. Kelemahan kita, sakit kita, kekurangan kita ditukar, kita menjadi kaya. Lantas renungan saya selanjutnya dikatakan, supaya kita mengalami bara. Ingat ya, ada kata lagi, ada bara. Bara itu yang memanggil, menebus, memborong semua. Borong. Supaya apa? Supaya engkau mengalami zoe, mengalami kehidupan, mengalami berkat yang melimpah. Seperti ibu penjual ini tadi, contoh ceritanya. Apa yang ada padamu, Bu? Apa yang ada padamu, saudara-saudara? Ini Tuhan, aku adanya ini. Tuhan mengatakan, tak ambil semua, tak borong kabeh, tak ganti double, modal-modalnya tak kasih kabeh. Bahkan katakan kalimat terakhir tadi ketiga ya, Tuhan memberkati. Nah ini, Paulus menulis di dalam 2 Korintus 9 tadi. Coba kita baca sekarang 2 Korintus 9 ayat yang 10. Karunia yang tak terkatakan ini apa? Ia yang menyediakan benih bagi apa? Penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di sini kita mau belajar karunia yang tak terkatakan oleh Paulus ini di dalam 2 Korintus ini. Ini Paulus mengutip di dalam Yesaya 55 ayat 10. Coba tampilkan Yesaya 55 ayat yang ke-10. Mengatakan demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit yang tidak kembali dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Paulus mengutip dari sini. Apa yang kita pelajari sehingga Paulus menuliskan karunia yang tak terkatakan ini bagaimana? Di dalam ayat yang ke-10 ini menjelaskan bahwa Tuhan memberikan hujan, memberikan salju. Sini nggak ada salju ya, ada salju buatan. Tapi memberikan hujan. Untuk apa? Untuk kita bisa menikmati. Untuk apa? Untuk membuatnya subur. Untuk apa? Untuk menumbuhkan buah-buahan. Semuanya untuk bisa dipulihkan kembali. Kalau ada hujan, maka pemulihan udara terjadi. Istilahnya polusi mulai berkurang. Ya, disiram hujan. Kita menerima berkat ini semua. Dalam hal ini, ayat yang 10 ini mengatakan adalah ciptaan Tuhan diberikan kepada ciptaan Tuhan. Ngerti maksud saya ya? Ciptaan Tuhan, hujan, air, semuanya diberikan kepada manusia, ciptaannya. Hal ini wajar. Hal ini sudah terjadi ribuan tahun. Manusia yang tidak mengenal Tuhan pun, ateis sekalipun, mereka juga bisa menikmati ciptaan Tuhan kepada ciptaannya, yaitu manusia. Bisa menikmati. Sinar matahari yang penuh dengan vitamin D, saudara butuh, apalagi saat-saat sekarang ini, ya, diberikan. Bukan hanya pada orang Kristen, orang percaya. Semua orang boleh menikmati. Hujan juga bisa menikmati semuanya. Bahkan tanaman-tanaman, buah-buahan, berbuah mangga. Wah, di rumah ada mangga enak. Mau mangga saudara? Nanti kasih saya kasih kamu saudara. Ya, ada buah mangga, ada buah, apalagi semua, durian yang suka durian, semua. Buah-buahan menumbuhkan buah, tumbuh-tumbuhan semuanya. Itu ciptaan Tuhan. Dan diberikan untuk ciptaan Tuhan juga. Ya. Kita manusia sebagai ciptaan Tuhan. Semua yang ada di muka bumi, ingat renungan saya beberapa saat lalu, Ia menciptakan semuanya, banyak ciptaannya. Untuk siapa? Saudara dan saya. Nah, ayat 10 ini mengatakan juga sama. Ciptaannya untuk ciptaannya. Wah, ini sudah wajar, sekali lagi sudah terjadi ribuan tahun. Engkau boleh menikmati, saya juga boleh menikmati. Saya boleh merasakan, orang yang tidak beragama pun, tidak percaya, juga bisa merasakan. Nah, apa istimewanya yang Paulus katakan karunia yang tak terkatakan itu yang bagaimana? Sehingga kita bisa mengerti bahwa ada yang istimewa lagi, pasti ada yang dituliskan oleh Paulus. Sampai dia mengatakan enggak bisa terkatakan, enggak bisa mimpi ngomong apa ini, enggak bisa apa-apa kita ini. Saking terlalu banyaknya, terlalu istimewa. Jawabannya dia ada di ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada kalimat kusuruhkan kepadanya. Yang kusuruh ini siapa? Siapa saudara? Firman. Demikianlah firmanku yang kusuruhkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada yang mau dituju oleh Tuhan. Yaitu siapa? Manusia. Kusuruhkan. Coba tampilkan Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6 ini juga pengertiannya juga supaya kita bisa mengerti. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah siapa? Menyuruh roh anaknya. Maka dalam Yohanes 1 ayat 1, maka firman itu menjadi manusia yang kusuruhkan untuk bisa merasakan keberadaan kita. Kusuruhkan untuk bisa
merasakan kekurangan sebagai manusia ini yang bagaimana, sakit ini bagaimana. Ini yang Paulus ingin tekankan, kusuruhkan. Supaya apa? Apa istimewanya? Di dalam ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dikatakan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dari ayat 11 ini ada dua hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya accomplish, atau dengan kata lain bahasa Indonesianya menyelesaikan. Accomplish atau menyelesaikan. Kalau dalam bahasa Yunaninya lagi, bahasa Latinnya itu asah. Ini namanya asah, tapi tambah hai. Jadi asah. Asah ini memiliki pengertian adalah untuk objek yang dibuat. Dengan kata lain, firman yang kusuruhkan, firman yang jadi manusia, firman yang nantinya akan merasakan segala apa yang manusia rasakan, yaitu firman jadi manusia di dalam Yesus Kristus yang kusuruhkan ini harus menyelesaikan, harus asah kepada objek yang dituju, yaitu siapa? Manusia. Kalau di dalam ayat 10 kita boleh menikmati ciptaan untuk ciptaan. Tapi yang istimewa di sini, sang pencipta untuk ciptaannya. Ini asah ini. Maka firman yang sudah menjadi manusia harus menyelesaikan, accomplish. Menyelesaikan dalam hal apa? Yang pertama, yang A aja ya, keselamatan, penebusan, harus menyelesaikan. Tak tebus kabeh. Seperti pedagang tadi itu, apa ada padamu? Tak borong semua, tak tebus semua. Dia harus menyelesaikan. Yang kusuruh kepadanya, kusuruhkan kepada manusia, harus menyelesaikan keselamatan, penebusan. Bahkan dia harus juga menyediakan, menyelesaikan semua rancangan-rancangan yang ada pada dia, harus diselesaikan. Wah, ini nggak sampai terbayang, nggak sampai terpikir, maka Paulus menulis kasih karunia yang tak terkatakan ini loh. Sehingga saudara dan saya boleh menerimanya, bukan hanya berkat dari ciptaannya untuk ciptaannya, itu sudah wajar, saudara. Matahari yang diciptakan untuk manusia, itu semua manusia boleh menikmati. Buah-buahan, pohon-pohon yang ada di muka bumi ini semua ciptaannya, untuk ciptaannya itu manusia, kita bisa menikmati, itu wajar. Tapi yang tidak bisa terkatakan di sini adalah ada asah yang harus menyelesaikan untuk saudara dan saya. Penyelamatan dan rencana, rancangan untuk ke depan. Wah, ini enggak semua orang boleh menikmati. Hanya orang, dikatakan tadi ayat yang 10, hanya orang yang mau makan. Hanya orang yang mau menerima. Hanya orang yang mau percaya kepada asah ini, pada firman yang kusuruhkan, pada Yesus Kristus. Lah hubungannya dengan perjamuan kudus, dia harus menyelesaikan sampai terakhir. Dikatakan maka waktu disalib, maka dia mengatakan tetelestai, selesai. Keselamatan ini harus terjadi, penebusan ini harus terjadi. Semua yang ada padamu harus ditebus. Wah, luar biasa ya. Kalau kita hanya berbicara berkat Tuhan, berkati Tuhan, lindungi Tuhan, apalagi berkat-berkat jasmani, itu ayat 10, saudara. Itu di dalam ayat 10, di mana diterangkan semua diberikan kepadamu. Tapi yang teristimewa di dalam ayat 11 ini, maka rancangan untuk hidup ke depan pun
Harus diselesaikan. Karena ini berbicara tentang assign accomplished. Kita baca Yesaya 55 ayat yang ke-8. Itu sebelum menerangkan ayat yang ke-11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Jalanmu bukan jalannya Tuhan. Tapi dia harus menyelesaikan supaya engkau dan saya memiliki jalan ke sana. Dia harus menyelesaikan supaya rancangan dia bisa terjadi. Rancangan apa? Kalau disebutkan dalam Yeremia 29 ayat 11, demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Wah, berarti dia harus menyelesaikan ini nggak sembarangan. Makanya dia melakukan dalam korban penyaliban di kayu salib, nggak sembarangan. Di dalam ayat 11 ini katakan, engkau yang kusuruh harus menyelesaikan semua untuk objek yang terjadi di dunia ini, yaitu manusia. Wih, Paulus ini menulis ini, dia tercengang. Dia melihat, kok bisa ya? Padahal aku sudah menerima berkat-Mu yang luar biasa. Engkau boleh menghirup udara dengan bebas. Engkau boleh menikmati sinar matahari dengan bebas. Kau boleh bisa melihat pemandangan ciptaannya dengan bebas. Itu kalau orang ateis pun juga bisa mengatakan, wah itu kan semua orang bisa. Tapi yang nggak bisa di ayat 11, hanya mereka yang percaya memperoleh keselamatan karena dia menyelesaikan. Ada hari depan, rancangannya baik adanya. Bahkan hari depan, kekekalan ini dia harus menyiapkan, dia harus menyediakan, dia harus menyelesaikan semua. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Gak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau enggak melalui aku. Maka dia yang menyelesaikan semuanya. Dia membereskan semua supaya ada jalan menuju sana. Bukan hanya keselamatan, tapi engkau memperoleh hidup yang kekal di sana. Dari asa ini pengertian yang lain. Dikatakan juga circle of life. Kayak Lion King, filmnya Lion King, circle of life ya. Memang ada kehidupan yang setelah kematian. Dia harus menyelesaikan. Makanya ketika dia disalib, semua orang berpikir, bahkan iblis mengatakan, wah dia kalah. No. Ada circle of life yang harus dia kerjakan. Di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Setelah kematian ada kebangkitan. Maka engkau dan saya juga harus menerima. Circle of life ini, kita semua pasti mati, saudara. Pasti mati ya, satu saat mati. Jangan mengharapkan hidup terus ngelungsungi kayak ulo, kaisan. Saudara mati, saya juga mati. Tinggal tunggu giliran. Siapa duluan, saudara atau saya, pasti mati kabeh, ya toh. Cuman nggak tahu tanggalnya kapan ya. Tapi masalahnya setelah mati itu mau kemana? Apakah kita memperoleh circle of life ini? Seperti Yesus yang alami, dia mati terlebih dahulu, tapi dia bangkit. Lah orang yang percaya di dalamnya, maka Paulus mengatakan nggak bisa terkatakan aku nanti mengalami kehidupan yang kekal di sana, mengalami circle of life kembali di sana. Keselamatan sudah pasti, saudara, sudah dijamin keselamatan, benar? Saudara beriman tuh. Tapi circle of life ini yang memberikan kita keyakinan lebih yakin lagi. Dan selanjutnya asah ini memiliki arti bahwa memberikan benih supaya engkau bertumbuh. Yesus menyelesaikan, dan Yesus katakan sebagai benih yang utama, yang dia mati bakal nanti dia akan bertumbuh. Renungan saya beberapa saat lalu, gugur 1 tumbuh 1000. Yesus melakukan.
Dia harus menyelesaikan ini semua. Kok gugur, maka harus tumbuh yang lain. Memperoleh apa? Memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Kalau berbicara berkat, sudah pasti di dalam ayat 10. Kau ditumbuhkan, dilipat gandakan, dan sebagainya. Ya, mengalami ini, benih ini. Saudara juga mengalami benih. Benih yang kita terima, supaya bisa tumbuh dan engkau selesaikan. Apa yang ada padamu? Wah, beberapa kali saya sering mengatakan, aku gak nyanyi, yo berdoa, rapopo, iso berdoa. Wah, aku gak bisa ini itu, pasti Tuhan kasih apa yang ada padamu. Diborong kabeh bisa. Sudah ditebus semua. Coba tampilkan 2 Korintus 8 ayat 11. Ini sebelum ayat yang 9 tadi. Ayat yang ke-11 dikatakan, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Seperti pedagang tadi, ditanya, apa yang ada padamu? Semua ini tuh tak borong kabeh, tak tebus semua. Pertanyaan ini juga ada saat ini. Apa yang ada padamu? Lakukan. Selesaikan. Yesus memberi contoh. Jadi ketika kita nanti makan dan minum perjamuan kudus ini, bukan hanya menuntut Tuhan berkati, itu di ayat 10, saudara. Ketika engkau hanya mengatakan Tuhan berkati, engkau tidak akan bisa mengatakan apa yang lebih lagi apa, enggak bisa. Semua orang bisa merasakan berkat itu kok. Ya. Tapi Paulus menekankan lebih daripada itu. Lebih yang dari aku pikirkan. Apa? Ya ini. Apa yang ada padamu sekarang? Engkau diberikan semuanya hanya untuk objek yang Tuhan mau. Ya. Yang kedua itu. Di dalam ayat yang 11 tadi dikatakan ini. Saya ulangi ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, yaitu accomplish, menyelesaikan, atau asah, yang ditekankan pada objeknya, yaitu manusia yang mengalami circle of life, bahkan memberikan benih-benih kehidupan supaya engkau tumbuh di dalam kebenaran, buah-buah kebenaran. Lantas selanjutnya, ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Ia melaksanakan apa yang kukehendaki. Ini adalah achieve the purpose, mencapai tujuan. Bukan mengerjakannya saja, tapi harus mencapai tujuan, melaksanakan apa yang kukehendaki, apa yang Tuhan mau. Saat ini banyak orang-orang percaya, bahkan orang luar pun udah mulai mengenal Tuhan, ya, dan mereka datang beribadah, dan mereka terjun dalam pelayanan, dan banyak orang-orang juga, orang-orang Kristen juga yang sudah mengerjakan pelayanan-pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan serius, puji Tuhan. Bukan hanya tugas saja datang, siapa yang kesinggung ya wis minggu depan harus datang. Jangan hanya tugas saja datang, percuma. Engkau melayani karena tugas, bukan melayani karena Tuhan. Ya. Nah ini yang kedua, achieve the purpose, mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sekali lagi banyak orang yang sudah melayani, sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius, iya. Tapi di antara mereka banyak juga yang tidak sampai pada tujuan. Artinya
Di tengah jalan mereka berhenti. Dalam hal ini berbicara tentang ketaatan. Paulus menegaskan hal ini, menulis di dalam ayat yang ke-15 tadi, karena dia melihat di dalam ayat yang ke-13. 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. 2 Korintus 9 ayat 13. Katakan begini. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena apa? Ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan kepada segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ketaatan berbicara di sini tadi juga dalam Yesaya ayat yang 11, achieve the purpose. Bukan hanya asah tadi menyelesaikan saja, mengerjakan menjadi bagianmu, tapi harus sampai pada tujuan akhir. Orang boleh melayani, tapi kalau tengah jalan berhenti, percuma. Orang boleh beribadah, orang boleh memuji Tuhan, tapi apabila di tengah jalan berhenti, percuma. Karena di sini dikatakan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Yesus sebagai contoh. Dia harus menyelesaikan semuanya. Dan harus sampai akhirnya. Sampai pada tujuan. Maka saya ulang kembali. Dia mengatakan. Di atas kayu salib. Tetelestai. Finish. Semua finish. Selesai semua. Sampai pada yang ku kehendaki dikatakan. Yang ku kirim kepadamu, yang ku suruh kepadamu, sudah melakukan semuanya sampai selesai. Maka sekarang benih yang ada padamu, engkau juga harus melakukannya. Menyelesaikan. Bahkan sampai akhir. Maka apa yang akan kita katakan tentang semua ini? Setiap saat kita mengingat. Dia menyelesaikan. Dia mati disalib, berkorban buat kita. Perjamuan kudus bukan hanya sebagai rutinitas. Bukan hanya kita hanya minta berkat mujizat. Tapi ingat, engkau juga diberikan benih. Supaya engkau juga bisa melakukan. 2 Korintus 9 ayat 10b. Menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi ketika kita mengikuti makan dan minum tubuh darah Tuhan, kita mengerti ternyata ada benih yang ada dalam hidupku. Bukan hanya kita menuntut berkat dan berkat saja, tapi kita juga harus bisa menyelesaikan sampai selesai. Dan selanjutnya bukan berhenti di tengah jalan, tapi sampai tujuan, achieve the purpose yang dikehendaki Tuhan. Jadi ketika kita mengingat terus perjamuan kudus ini, dia sudah melakukannya, maka aku juga melakukannya. Dia sudah memberkati, maka aku juga bisa menjadi berkat buat yang lain. Dia sudah melakukan untuk kita semua, maka kita juga memberikan yang terbaik untuk dia. Saat ini adalah saat yang paling penting, di mana saat ini boleh dikatakan saat-saat tertidur. Semua aktivitas, semua kegiatan, aktivitas gereja dibuat senyap, dibuat tertidur. Tapi firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Seperti sang mempelai yang siap datang segera. Apakah kita berjaga-jaga atau tertidur? Atau kita berhenti di tengah jalan? Tapi firman Tuhan mengatakan bangun, bangkit, kerjakan apa yang ada padamu.
selesaikan sampai pada tujuan. Biarlah renungan pada saat ini kita bisa mengingat kembali betapa karunia-Nya yang tak terkatakan ini. Bukan hanya berkat-berkat yang sudah diberikan, tapi terlebih dari itu, bukan hanya ciptaannya yang diberikan kepada ciptaannya, tapi pencipta ini diberikan kepada ciptaannya. Ini yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita katakan, tapi Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami sebagai ciptaan-Mu merasa bersyukur, berterima kasih, sangat luar biasa. Engkau merencanakan, Engkau menyelesaikan semuanya untuk kami sebagai manusia. Bukan hanya berkat-berkat yang Engkau curahkan, Engkau berikan, tapi anak-Mu sendiri yang sudah berkorban buat kami, menyelesaikan semuanya, memberikan semuanya, menebus semuanya, untuk kami memperoleh, untuk kami boleh kaya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami juga mau melakukan apa yang Engkau rindukan. Menjadi kehendak-Mu, apa yang Engkau kehendaki. Biarlah kami juga melakukan meniru apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kami. Maka kami sekarang juga hendak berpisah pulang. Engkau yang selalu menyertai. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Engkau yang selalu menjagai, bahkan berkat-Mu melimpah. Maka kami sekarang mengangkat tangan kami, bersyukur. Biarlah Engkau turun tangan memberkati kami. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa dalam persekutuan dengan anak-Nya, serta penyertaan di dalam Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai Engkau, yang selalu menjaga, melindungi-Mu, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Bahkan